Pendeta Prince, Anda percaya pada kasih karunia, sedangkan saya percaya bahwa Anda harus mentaati hukum Taurat untuk dibenarkan. Apakah benar-benar masalah jika saya mempercayai hal yang berbeda dari Anda? Baiklah, itu masalah yang cukup penting bagi Paulus untuk mengucapkan kutuk ganda. Banyak orang percaya tidak menganggap bahwa campuran kasih karunia dengan hukum Taurat bukan masalah serius. Namun, tanggapan kita pada pencampuran hukum Taurat dan kasih karunia seharusnya sesuai dengan tanggapan Paulus. Ia ngeri melihat jemaat di Galatia sedang mencampur adukan kasih karunia dengan hukum Taurat di banyak tempat pada masa kini. Masalahnya bukan murni masalah hukum Taurat. Anda tidak akan menemukan hukum Taurat murni dalam gereja-gereja Kristen. Yang akan Anda temukan di banyak tempat pada masa kini adalah campuran antara kasih karunia dengan hukum Taurat. Anda akan mendengar ajaran yang mencampur adukan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Anda akan mendengar hal-hal seperti ini. Ya, Anda diselamatkan oleh kasih karunia. Tetapi setelah Anda diselamatkan, Anda sebaiknya tidak meremehkannya. Anda harus mulai menjalani kehidupan yang kudus dengan mentaati 10 perintah Allah. Inilah yang disebut campuran. Anda mengambil sedikit kasih karunia dan sedikit hukum Taurat. Banyak orang percaya bahwa ini menyeimbangkan hukum Taurat dan kasih karunia. Tidak masalah. Namun, Tuhan telah memperhatikan kepada saya apa yang disebut manusia keseimbangan. Tuhan menyebutnya pencampur adukan. Sahabat, Anda tidak dapat mengimbangi hukum Taurat dan kasih karunia. Pembenaran Anda adalah sepenuhnya kasih karunia-Nya atau jasa perbuatan-perbuatan Anda sendiri. Kasih karunia-Nya akan ditiadakan saat Anda menambahkan bahkan campuran kecil dari upaya-upaya manusia sendiri untuk dibenarkan. Ini masalah serius. Tuhan membenci campuran. Sementara banyak orang setuju bahwa mereka diselamatkan oleh kasih karunia, tetapi mereka masih menundukkan diri di bawah hukum Taurat. Mereka bergantung pada melakukan hukum Taurat atau ketaatan mereka pada hukum Taurat untuk mengupayakan, berjasa dan layak menerima berkat-berkat Tuhan. Jika mereka mengira bahwa mereka telah melakukan perbuatan baik, mereka mengharapkan untuk diberkati. Namun, jika mereka jatuh dan gagal, mereka menumpukan rasa bersalah dan penghakiman, serta menantikan hukuman. Dalam perjanjian baru, Tuhan tidak ingin kita diberkati jika kita mematuhi hukum Taurat dan dikutuk jika kita gagal. Bukankah sistem seperti itu kedengarannya sama benar menurut perjanjian lama? Kasih karunia adalah kemurahan Tuhan yang tidak layak diterima, bukan karena jasa kita dan tidak diupayakan. Begitu Anda mencoba berjasa untuk memperoleh kemurahan cuma-cuma Tuhan, kasih karunia-Nya ditiadakan. Dalam perjanjian baru, Tuhan ingin kita diberkati karena anaknya, dan apa yang dilakukannya di kayu salib itu tidak berhubungan dengan keberhasilan atau kemampuan kita untuk mematuhi hukum Taurat. Orang-orang yang berusaha dibenarkan dengan mematuhi hukum Taurat masih memiliki mentalitas perjanjian lama. Bahkan jika mereka mengaku bahwa mereka berada di bawah perjanjian baru, mereka kembali pada sistem lama yang didasarkan pada perbuatan-perbuatan baik dan kepatuhan daripada mempercayai sistem baru yang didasarkan pada iman dan kepercayaan. Jika ada campuran antara perjanjian lama dan perjanjian baru, antara perjanjian lama hukum Taurat dengan perjanjian baru kasih karunia, Anda kehilangan keduanya dan manfaat keduanya ditiadakan. Bagaimanakah kita mengetahui ini? Apakah dasar firman Tuhan untuk ini? Marilah kita lihat apa yang dikatakan Yesus. Markus 2 ayat 22. Demikian juga, tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantung kulit yang tua, karena jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantung itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantung yang baru pula. Apakah yang Yesus maksudkan ketika ia sedang berbicara tentang anggur yang baru dan kantung kulit yang tua? Ia sedang berbicara tentang campuran kedua perjanjian itu. Anggur baru melambangkan perjanjian baru kasih karunia, sementara kantung kulit tua melambangkan perjanjian lama hukum Taurat. Pernahkah Anda melihat kantung kulit anggur tua sebelumnya? Kantung kulit tua rapuh, keras dan kaku. Itulah hukum Taurat. Hukum Taurat kaku. Dan jika Anda menuangkan anggur baru kasih karunia ke dalam kantung kulit tua hukum Taurat, Anda akan kehilangan keduanya, karena kantung kulit itu akan rusak dan anggur barunya akan tumpah. Kebajikan baik dari perjanjian lama maupun perjanjian baru akan dibatalkan dan hilang. Saya tidak dapat memahami mengapa banyak orang percaya masih berusaha menyeimbangkan hukum Taurat dan kasih karunia Tuhan. Jika Anda setuju dengan hukum Taurat, patuhilah hukum Taurat itu sepenuhnya. Jika Anda setuju dengan kasih karunia, patuhilah kasih karunia sepenuhnya. Anda tidak mungkin menyeimbangkan keduanya. Itulah sebabnya mengapa Yesus juga berkata, Wahyu 3 ayat 15-16, Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Selama bertahun-tahun, saya telah mendengar para pengkhotbah memberitakan dalam Wahyu 3 ayat 15-16 bahwa Yesus sedang berbicara kepada orang-orang yang tidak panas sekali terhadap Yesus. Pernahkah Anda mendengar ungkapan ini sebelumnya? Dan apakah yang dimaksud
dengan ungkapan panas sekali terhadap Yesus berdasarkan tradisi, kita telah diajarkan bahwa ungkapan itu berarti bahwa Anda membaca 10 pasal dalam Alkitab setiap hari, bersaksi kepada rekan-rekan Anda, dan menghadiri setiap persekutuan doa yang dapat Anda temukan. Menjadi dingin berarti lawan dari itu Anda berhenti melakukan hal-hal ini sepenuhnya. Ayat ini telah selalu dikotbahkan seolah-olah ayat tersebut berhubungan dengan tindakan-tindakan dan perilaku kita. Tetapi Yesus berkata bahwa Ia lebih suka jika kita panas atau dingin, bukan suam-suam kuku. Tidak masuk akal jika Ia sedang berbicara tentang tindakan-tindakan dan perilaku. Karena bukankah bersikap suam-suam kuku terhadap Yesus lebih baik daripada dingin? Lalu, mengapa Ia ingin gereja di Laodikia menjadi dingin jika mereka tidak panas? Ayolah, saya selalu memberitahukan gereja saya ini. Jika Anda datang pada hari Minggu, jangan lupa membawa otak Anda. Jangan telan begitu saja apa yang Anda dengar. Anda harus menguji pesan itu dan memastikan bahwa itu sesuai dengan Injil Yesus Kristus. Injil secara sederhana berarti kabar baik. Jadi, jika apa yang sedang Anda dengarkan bukan kabar baik, melainkan memberikan ketakutan, keraguan-raguan, hukuman dan penghakiman dalam hati Anda, buanglah itu sahabatku, karena itu bukan Injil Yesus.